Terang-terangan Megawati sebut komunis pemimpin Indonesia. Umat Islam siaga 1, rapatkan barisan kini PKI mulai terang-terangan. Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang. Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah, memimpin rakyat Tiongkok, menciptakan kehidupan bahagia, dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tionghoa. Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok dari berbagai etnis, memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tionghoa di dalam dan di luar negeri, dan mendorong solidaritas rakyat Tiongkok dengan rakyat berbagai negeri di seluruh dunia. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Tiongkok. Jadi Indonesia itu sekarang ini, kalau orang Cina itu sudah dijadikan raja. Kalau pribumi apalagi ulama, dihabisi betul. Ini dampak daripada skenario global. Karena Indonesia terkena, yaitu tadi, berubah kiblat ke Cina. Otomatis kita harus melaksanakan program apa yang diinginkan oleh Presiden Cina Xi Jinping. Salah satu diantaranya, pinggirkan agama, pinggirkan Islam. Bahkan Presiden Cina Xi Jinping pada bulan September yang lalu itu memerintahkan pada Indonesia untuk menghadapi umat Islam pakai hard power, kekuatan kekerasan. Dan itu sudah dilaksanakan enggak? Sudah dilaksanakan. Jadi ini dampak daripada ketika Indonesia berkiblat ke Cina. Ini dalam persiapan. Karena Xi Jinping telah mengadakan perintah keras untuk menghabisi seluruh gerakan perlawanan. Jadi pembubaran FPI bukan hanya semata-mata ada backup daripada bandar dan para bangkong-bangkong, biong-biong yang menjadi bandar-bandarnya bandar, oligarki Bangkong. Sesungguhnya ada instruksi langsung dari Xi Jinping yang memberikan penegasan, habisi seluruh orang yang melawan kebangkitan komunis di Indonesia. Pada siapa itu dinyatakan? Tergantung dialog yang berkembang. Kalau jadi pemikiran itu pemikiran titipan, ada yang memancing, ada yang membuat kekeruan di negeri ini, dia akan memancing keuntungan. Jadi kita harus lacak, komunis itu biasanya dari mana sih, modelnya orang kayak apa sih, harus paham dong. Ini kalau enggak, ini pemerintah ini mereka yang hancur duluan, rakyat bisa memusuhi mereka. Kalau terjadi pemberontakan kepada pemerintah yang tidak mau menghapus ini, ya jangan disalahkan dong wong. Karena berarti engkau pemerintah yang beda dengan kami, berarti Anda bukan kami, Anda harus keluar dari kami, kan gitu mestinya. Rumusnya sederhana. Maka kalau terjadi umat ini memberontak kepada pemerintah yang tidak mau menghentikan itu, ke PKI komunis ini, maka jangan disalahkan rakyat. Hendaknya dipangkas, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tidak boleh ada di komunisme ini. Yang dirugikan adalah umat ini, pembantaian dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama ucapan penyampaian yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, pembesar dari salah satu partai yang ada di Indonesia, yakni PDIP alias Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ucapan yang disampaikan oleh Megawati itu sudah kita dengar, sudah kita lihat bersama. Ucapan atas 1 abadnya berdiri Partai Komunis Tiongkok yang kalau tidak salah tepat hari kemarin Kamis tanggal 1 Juli 2021 Partai Komunis Tiongkok merayakan berdirinya partai tersebut yang sudah berumur 100 tahun alias 1 abad. Yang kita lihat, yang kita dengar adalah bagaimana salah satu pembesar partai yang ada di Indonesia, yakni PDIP, dan bahkan juga rezim penguasa yang berdiri atau berkuasa di negara Indonesia ini adalah juga dari partai tersebut. Nah, beliau Megawati mengucapkan selamat atas 1 abad berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Megawati ucapkan dirgahayu Partai Komunis Cina, semoga persahabatan dengan RI abadi selamanya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan dirgahayu 100 tahun Partai Komunis Cina serta memuji kemajuan negeri tirai bambu di bawah Xi Jinping. Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya PKC. Masyarakat dunia di berbagai negeri sedang menyaksikan peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai rakyat Cina di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Komite Sentral PKC Presiden Rakyat Cina di bawah Panji Besar Sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, ungkap Megawati dalam video yang beredar. Ia mengatakan PKC berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Cina di segala bidang. PKC membawa misi sejarah menciptakan kehidupan bahagia dan permajaan bangsa Tionghoa. Megawati mengatakan PKC juga berhasil mengkonsolidasi besar rakyat Cina dari berbagai etnis, memperkuat persatuan besar putra-putri di dalam dan luar negeri, dan mendorong solidaritas rakyat Cina dengan rakyat berbagai negeri seluruh dunia. Semoga hubungan persahabatan antara 1,5 miliar dengan 271 juta rakyat Indonesia akan abadi selamanya, pungkas Megawati. Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah Panji Besar Sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang. Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah, memimpin rakyat Tiongkok, menciptakan kehidupan bahagia dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tionghoa. Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok dari berbagai etnis, memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tionghoa di dalam dan di luar negeri, dan mendorong solidaritas rakyat Tiongkok dengan rakyat berbagai negeri di seluruh dunia. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Tiongkok. Jadi Indonesia itu sekarang ini, kalau orang Cina itu sudah dijadikan raja. Kalau pribumi apalagi ulama, dihabisi betul.